Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak muda, berbuat baiklah kamu sedari muda, karena boleh jadi kamu tidak sampai masa tua. Kita selalu berpikir punya banyak waktu. Nanti kalau sudah sukses, nanti kalau sudah kaya, nanti kalau sudah pensiun, kita selalu menyimpan semua niat baik itu di masa tua. Namun, bagaimana nanti jika itu tidak pernah datang? Bukan untuk menakut-nakuti, tapi faktanya tidak ada jaminan kita menyaksikan uban di kepala. Kita hidup hari ini. Masa tua hanyalah harapan, bukan kepastian. Kematian tidak kenal usia. Kita sering tiba-tiba dengar kabar bahwa teman sebaya, kerabat yang masih muda, orang yang kemarin terlihat sehat-sehat saja, ternyata pergi mendahului kita. Masa muda adalah waktu terbaik untuk beribadah dan berbuat baik. Lututmu masih kuat untuk sholat dengan sempurna. Punggungmu masih tegak untuk berbakti. Langkahmu masih gesit untuk menjangkau yang membutuhkan. Dan kamu masih mampu menyerap banyak ilmu. Tidak perlu menunggu punya jutaan untuk sedekah. Sedekahlah sehelai senyuman hari ini. Tidak perlu menunggu banyak waktu panjang untuk khatam Al-Quran. Bacalah satu ayat di saat waktu luang. Amal kecil yang rutin adalah pupuk terbaik. Jangan sampai menyesal wahai anak muda. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematian, ku sedikit waktu lagi. Aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang soleh. Quran Surat Al-Munafikun ayat ke-10. Tujuan kita bukan hanya sekedar mencapai hari tua yang bahagia, tapi mencapai ridhonya. Hidup yang baik bukanlah hidup yang panjang, tapi hidup yang penuh makna dan amal jariah. Wahai anak muda, rezeki sudah dijamin, tapi bagaimana dengan sholatmu? Jangan sampai sibuk mengejar dunia, sampai melupakan kewajiban sholatmu. Kita nggak perlu khawatir berlebihan, karena Allah sudah menjaminnya. Bahkan, rezeki bisa datang dari arah yang tak terduga. Yang perlu kita jaga justru ibadah kita. Jangan sampai kerja keras kita sial-sial karena melupakan sholat. Jangan sampai kita terlalu sibuk kerja, deadline, atau ambisi sukses. Malah bikin kita lupa sholat dan meninggalkan Allah. Jangan jadikan kesuksesan dunia sebagai alasan untuk lalai dari sholat dan meninggalkan Allah. Kerja keras cari rezeki memang penting, tapi jangan sampai sholat menjadi nomor 2. Ingat, waktu sholat itu hanya sekali, dan kalau lewat, bukan saja kesempatan hilang, tapi juga keberkahan juga hilang. Ibadah kita itu bukan untuk Allah, tapi buat diri kita sendiri, agar hati tenang. Kalau kita terlalu fokus pada urusan duniawi, rasa cukup itu sulit datang. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, hati pasti terasa lapang, damai, dan tenang. Ngejar dunia boleh, karena bekerja juga ibadah. Hanya saja kita harus pintar-pintar menyeimbangkan waktu kita, rezeki, dan segala yang kita kejar itu datangnya dari Allah. Jadi wajib kita sisihkan waktu untuk mendekat, biar hati tenang dan rezeki pun makin berkah. Keseimbangan hidup itu bukan cuma semangat kerja, tapi juga ingat sama waktu sholat. Kita jangan hanya sibuk mencari rezeki, tapi kita harus menjaga hubungan dengan Sang Pemberi rezeki. Wahai anak muda, kalau kamu masih tersentuh dengan pesan ini, berarti hatimu masih dilembutkan. Yuk, teruskan langkahmu walau pelan. Yang penting, kita selalu istiqomah dalam menjaga hubungan dengan Allah. Hidayah itu spesial dari Allah dan gak bisa dibeli. Jadi jangan disia-siakan. Meskipun langkahmu terasa berat dan dosamu menggunung,
Jangan ragu untuk pulang ke Allah. Allah nggak pernah menutup pintu taubat dan menolak hambanya yang benar-benar ingin kembali. Karena selalu ada cahaya di ujung taubatmu. Jadi, yuk terus melangkah. Meski pelan, tetap istiqomah. Maksiat memang tidak selalu langsung membawa azab. Tapi pelan-pelan mencabut arah, ketenangan, dan keberkahan hidup. Bayaran maksiat bukan hanya dosa, tapi hilangnya rasa takut yang dulu selalu berhasil membuatmu menangis. Rasa bersalahmu tidak lagi bersuara. Air mata pun enggan jatuh. Engkau tersesat, tapi tidak merasa tersesat. Dan itulah tanda hati telah gelap. Tanda-tandanya Allah cabut satu persatu. Padamnya semangat, rezekimu tersendat, dan hatimu akan terasa berat. Dunia tetap sibuk, tapi hatimu seperti di satu titik yang kosong. Engkau berjalan, tapi tidak tahu mengarah kemana. Puncak dari semua itu, Allah biarkan kita merasa baik-baik saja dalam keadaan hina yang dulu kau anggap dosa akan berasa biasa saja. Mungkin engkau telah lupa berapa tenangnya hidup ini saat kau masih dekat dengan Allah. Bukan hidupmu yang rumit, namun kau yang semakin jauh dari cahaya. Ketenangan tidak bisa dibeli. Ia hadiah bagi hati yang bersih. Pulanglah, walau hatimu terasa berat, walau dengan membawa dosa menggunung, karena Allah tidak pernah menolak mereka yang benar-benar ingin kembali. Pertolongan Allah yang sering kita anggap biasa. Allah sesayang itu loh sama kita. Siapa yang gak terharu mendengar narasi ini, bikin makin bersyukur tanpa henti. Hatimu jadi lebih tenang dan yakin. Allah yang memenangkan hati kita. Kita mulai yakin semua ini terjadi atas izin Allah. Dan kita percaya pertolongan Allah pasti datang. Di tengah masalah, kita justru makin dekat sama Allah. Banyaknya masalah dalam hidup kita membuat kita makin taat dan rajin beribadah. Hasilnya, hati jadi lebih tenang dan Allah mulai membukakan jalan satu persatu. Kita dihindarkan dari kesalahan dan penyesalan besar. Kadang kita merasa gagal dan kecewa. Tapi sebenarnya Allah lagi melindungi kita. Yang pergi dari hidup kita bisa jadi bukan kehilangan, tapi penyelamatan dari penyesalan di masa depan. Termasuk urusan kerja, bisnis, dan rencana hidup kita. Masalah kita bisa selesai dengan cara yang nggak pernah kita bayangkan. Kita berdoa, lalu berusaha ke sana-sini. Coba cara A, cara B, tapi solusi datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Sahabatku, jika narasi ini bermanfaat, jangan lupa berbagi kepada orang-orang terdekat kita agar menambah amal kebaikan bagi kita. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.